Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kasus pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki memasuki babak baru di mana yang disebut sebagai saksi kunci dari kasus pembunuhan ini yakni bernama Linda kembali muncul di hadapan publik. Ya, dan berikut adalah penuturan langsung dari keluarga Linda terhadap reporter TV One ada Krisanti Yosefa, Leo Satya dan juga kameramen Andri Panca. Berikut. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di kediaman dari Linda yang mana merupakan saksi kunci dari kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan yang menimpa mendiang Vina dan juga Eki, yang mana Linda ini juga merupakan teman main dari Vina seperti itu. Dan kalau Anda dapat lihat di belakang saya, ini merupakan kediaman dari Linda, yang mana di sini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga, ini memang Linda tinggal bersama dengan keluarganya, seperti itu. Ada dari neneknya dan juga dari ibunya serta juga adik-adik dari Linda. Di sini merupakan tempat atau kediaman dari Linda seperti itu. Dan yang mana juga di sini ini merupakan tidak jauh dari pusat kota Cirebon, terletak di sekitaran pusat kota Cirebon. Saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan dari keluarga Linda. Sudah ada bersama kami ibu dari Linda. Ibu, sedikit kita berbincang ya. Ibu, sedikit kalau dari yang ibu tahu sebetulnya seperti apa kedekatan Linda mungkin dengan mendiang dari Vina? Kalau saya sebagai ibunya sih malah justru nggak tahu sama sekali ya, karena memang sosok almarhum itu nggak pernah main ke rumah, atau Linda juga nggak pernah cerita apa-apa tentang almarhum itu. Ya mungkin memang nggak yang seperti dibicarakan orang-orang teman yang deket banget sampai dibilang sahabat. Setahu saya itu enggak, Mbak, karena memang nggak pernah satu kali pun almarhum itu main ke rumah, nggak pernah. Dan Linda juga bilang nggak pernah main ke rumah almarhum, juga nggak pernah. Makanya saya sedikit shock juga sih ya dengan berita-berita di luar itu, apalagi sampai netizen ngebully gimana-gimana yang sebenarnya itu nggak benar gitu loh, Mbak. Jadi kita orang tua, khususnya saya ya, ngerasa amat terganggu, terpukul. Ya mungkin mental anak saya itu kena juga, ya wajar saya ibunya juga sampai ibaratnya ngerasain sama seperti dia gitu, Mbak. Itu semuanya karena emang nggak benar gitu. Ya seperti itu, Mbak. Oke, terakhir Ibu, kalau ada yang bisa disampaikan oleh Ibu mewakili Linda, kira-kira akan menyampaikan apa? Ya kalau saya yang saya rasakan ya mungkin sama seperti yang dirasakan Linda saat ini. Pengen semuanya itu udah cepat, semuanya itu selesai. Yang kami mau saat ini tuh hidup tenang, damai, aman gitu loh, Mbak. Untuk sekarang kan sepertinya kami itu tidak tenang, padahal kami tidak, ibarat kasarnya tidak melakukan apa-apa gitu, tidak melakukan kesalahan apa-apa gitu. Anak saya juga tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi untuk saat ini kan orang-orang di luar sana kan ngehujat yang enggak lah tentang anak saya, padahal itu kebenarannya enggak benar sebenarnya gitu, Mbak. Iya. Ya, itu tadi pemirsa sedikit perbincangan kami dengan ibu dari Linda. Permisi Ibu, dan tidak hanya ibu dari Linda, kita juga sudah bersama dengan paman dari Linda, Mas Rudi. Sedikit kita berbincang ya Mas Rudi tentang sosok dari Linda. Kalau dari Mas Rudi melihatnya sendiri seperti apa? Ponakan saya. Ya kalau saya perhatikan atau saya nilai sih, ponakan saya emang beda dengan anak pada umumnya, terutama dalam hal kayak gitu ya. Kayaknya dia punya kelebihan sih, Mbak, dalam hal mistis atau supranatural gitu kan, mudah dimasuki arwah-arwah atau roh gitu. Ya seperti itu sih kurang lebihnya sih tentang ponakan. Bahkan ibaratnya kan dia ini ibaratnya kerasukan itu kan bukan cuma pas tragedi kejadian ini aja. Jauh-jauh sebelumnya, semenjak dia kecil juga dia sering merasakan hal seperti ini. Ya seperti itu sih. Oke Mas, pada waktu Linda kemudian kemasukan arwah dan lain sebagainya, ini kan pihak dari keluarga Linda kemudian memanggil keluarga Vina. Apakah ada kedekatan antara keluarga Linda dengan Vina atau mungkin seperti apa? Oh ya, ini mungkin secara kebetulan atau gimana ya, Mbak ya. Kebetulan saya itu sebenarnya kenal sama keluarga almarhumah itu.
kakaknya, bibinya saya kenal. Makanya pas kejadian kerasukan itu, ketika itu kami rasa itu yang masuk ke dalam raga ponakan itu ibaratnya almarhumah yang kemarin meninggal atau apalah. Orang mengartikan kan beda-beda ya, ada yang bilang itu jin atau bilang apa. Cuma kan ibaratnya kan secara komunikasi sesaat kan yang diucapkan dalam raga itu kan wah mengarahnya ke sana. Makanya kan saya sebagai orang yang mengenal keluarga mereka itu kan spontanitas lah, bentuk dari empati sebagai teman. Langsung saya hubungin kakaknya pada saat itu, malam itu. Datanglah pada itu kan kakaknya itu sama bapaknya. Kalau nggak salah kan ibunya lagi luar negeri ya. Ya seperti itulah ketika kakaknya datang, ya akhirnya kan biar kakaknya sendiri yang komunikasi. Katanya sih ada yang mau disampaikan, ya mangga, sok ngobrol sendiri aja sama pihak keluarga, ibaratnya kan. Ya seperti itu sih waktu kejadian kerasukan pada malam itu. Oke, jadi memang sebelumnya Mas Rudi sudah mengenal dari keluarga Vina. Siapa Mas yang yang dikenal dari keluarga Vina, mungkin dikenal dekat? Ya, seperti apa hubungannya mungkin? Salah satu ya kakaknya yang Marliana itulah, kita teman nongkrong, ngopi-ngopi bareng, seperti itulah. Makanya kan ya respect aja ibaratnya kan, bukan respect sih, apa sih dibilangnya, spontanitas lah. Kita juga ada kontak personnya kan begitu. Makanya ketika dilihat emang raga ponakan saya yang masuknya kan yang kemarin habis kejadian, makanya respect saya telepon gitu. Awalnya ketika saya telepon juga mereka kaget, nggak percaya kan, kok bisa aja ya, mangga kesini aja langsung, kata sok kamu lihat sendiri, kamu tanya ke sendiri. Makanya terjadilah hal perekaman dulu seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Rudi. Waktunya, terima kasih. Ya, itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan keluarga dari Linda, dari Ibu Linda dan juga paman dari Linda. Dan kita tentu berharap agar kasus ini segera menemui titik terang dan supaya keluarga juga dapat mendapatkan ketenangan dan juga kedamaian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Krisanti Yosefa, Andri Panca, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, usai mendampingi pemeriksaan dari teman Vina yaitu Linda di Polres Cirebon Kota pada Senin malam, kuasa hukum dari Vina yang merupakan kuasa hukum Linda juga ini kemudian mengecek langsung lokasi penemuan jenazah Vina dan Eki di jembatan flyover Desa Kecomberan di Kabupaten Cirebon. Ya, sejumlah tim kuasa hukum keluarga Vina ini melakukan pengecekan di lokasi penemuan jenazah Vina bersama pacarnya Eki di jembatan flyover Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Selasa dini hari. Dalam pengecekan ini, tim kuasa hukum ingin mengetahui lokasi penemuan jenazah Vina dan Eki pada peristiwa pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Selain melakukan pengecekan, sejumlah tim kuasa hukum keluarga Vina ini juga menggelar doa bersama di sekitar jembatan. Sebelumnya tim kuasa hukum keluarga Vina mendampingi saksi kunci teman Vina, yakni Linda. Dan dalam pemeriksaan Linda yang videonya sempat viral lantaran kesurupan arwah Vina ini diperiksa selama 5 jam oleh petugas kepolisian Polda Jawa Barat di Polres Cirebon Kota. Ini dalam rangka apa ini? Mau foto aja, mau lihat lokasi, kita kan belum pernah. Ngecek aja ya? Ngecek ya? Ya, ngecek sebelum rekonstruksi. Jadi nanti pas rekonstruksi kita langsung datang ke sini, ke lokasi sini. Yang ditemuin apa, Pak? Apanya? Di sini selama tadi ngecek? Ya nggak ada, cuma ngeliatin jembatan doang. Ngeliatin jembatan doang? Cuma pengen, ternyata kan maksudnya gini, selama ini kan baru kali ini kita datang ke lokasi gitu loh. Selama kita dengan kasus almarhum baru ini kita sempat menyempatkan diri karena kemarin baru ke makam, hari ini ke TKP-nya. Ya, pemirsa, teman sekaligus disebut sebagai saksi kunci peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, yakni Linda, ini diperiksa di Polres Cirebon Kota pada Senin malam. Ya, pemeriksaan berlangsung selama 5 jam dan kemudian dicecar dengan 30 pertanyaan. Linda didampingi kuasa hukum Vina keluar dari Mapolres Cirebon Kota usai menjalani pemeriksaan sekitar 4,5 jam hingga Senin tengah malam. Dalam pemeriksaan tersebut, Linda diperiksa penyidik dari Polda Jawa Barat sekitar 30 pertanyaan. Linda menjelaskan bahwa dirinya merupakan teman biasa Vina, bukan teman dekat. Sementara itu, pada malam kejadian 27 Agustus 2016 silam, Linda tidak mengetahui peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Menurut Linda, dirinya sedang berada di rumah. Hasil pemeriksaan gimana di dalam Mbak Putri? Ya baik-baik aja, aman-aman aja, nggak ada masalah apapun. Yang terpenting
Kan masyarakat kan selalu bertanya-tanya ya selama ini yang mana sih yang Linda, yang ada tato, yang ini, yang itu. Ternyata si Linda ini nggak punya tato. Coba tunjukin tangannya, coba jangan. Tidak ada tato ya. Nah, foto yang di medsos itu bukan Linda. Jadi bukan Linda yang dimaksud, ini Linda yang kerasukan si Vina yang ini. Mbak Linda. Jawab aja, Lin. Ke Peggy. Enggak kenal sama Peggy, pelaku. Mbak Linda ada di TKP, Mbak, katanya. Itu kan dari film, kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Gitu. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy, kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak Nggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Terkait Linda sering kesurupan, ia mengaku bahwa memang benar ia sering kerasukan arwah Vina. Linda diketahui memiliki indera keenam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan.